Jadi kita mulai saja untuk presenter kita ada ya, silakan bisa berdiri dan menjelaskan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Gowon dengan NIM A22124146. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya di MIP ke-3 dengan judul pengertian pendidikan dan unsur pendidikan. Yang seperti kita ketahui, pendidikan itu adalah proses untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap individu kita melalui berbagai pengalaman belajar. Seperti kayak sekarang kita sedang mencari pendidikan, kayak menambah ilmu begitu, dengan tujuan untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka, seperti akademik, sosial, dan emosional, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Ada pengertian pendidikan, menurut para ahli ada 4. Yang pertama yaitu Jumadil DKK. Saya di sini tidak menjelaskan pengertian dari situ, saya cuma ambil contohnya saja dari para ahli Jumadil DKK. Jumadil DKK itu DKK itu oh, dan kawan-kawan. Oke, saya lanjut Ibu. Dia menurut Jumadil DKK, program kewirausahaan di sekolah menengah yang melatih siswa dalam merancang rencana bisnis dan menghadapi tantangan pasar. Yang kedua, contoh dari takdir ilahi, pendidikan itu karakter yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, serta sopan santun untuk perkembangan moral dan emosional siswa. Yang ketiga, contoh dari pengertian pendidikan menurut Hasbullah. Hasbullah itu menjelaskan tentang program mentoring di universitas yang memberikan bimbingan akademik dan emosional kepada mahasiswa. Yang keempat yaitu pengertian pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, contohnya pembelajaran berbasis proyek di sekolah, seperti proyek teknologi yang mendukung eksplorasi minat dan bakat siswa. Seperti di sini kan pasti semua teman-teman di sini memiliki minat dan bakat yang tergantung minat bakat tersendiri begitu. Kayak saya memiliki minat di olahraga seperti bulu tangkis, dan bakat saya mungkin tidak terlalu bagaimana, yang penting bakat saya itu bakat saya itu seperti bisa menyanyi, walaupun ya tidak terlalu bagus-bagus amat ya. Ya, saya lanjut. Unsur yang kedua itu unsur pendidikan. Unsur pendidikan itu, yang mendukung unsur pendidikan itu ada 7. Yang pertama itu peserta didik seperti kita begitu, yang mendukung itu unsur pendidikan. Yang kedua itu pendidik, kayak seperti guru di sekolah, dosen kita begitu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu interaksi edukatif, seperti kayak kita bertanya kepada dosen kita apapun yang kita tidak mengerti begitu, atau bagaimana ya, kayak yang belum kita pahami lah, seperti itu kepada dosen kita. Oke, yang keempat, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu kayak memahami atau menguasai konsep atau tujuan, seperti apa pelajaran yang kita ketahui, seperti kayak sekarang tentang pendidikan, kita mengetahui apa itu pendidikan, bagaimana itu proses
Ini buku, kertas, papan tulis, dan lain-lain. Oke, yang ketujuh, alat dan metode. Alatnya seperti kursi, seperti infocus atau lain-lain. Metodenya memakai metode ceramah atau diskusi kelompok, kayak bisa juga kayak presentasi, mempresentasikan makalah pakai PPT begitu. Dan ketujuh, lingkungan pendidikan. Kayak sekarang kita di lingkungan pendidikan seperti di ruangan ini yang kita tempati sekarang. Oke, contoh-contoh yang saya ambil dari ketujuh tadi merupakan menggambarkan bagaimana setiap unsur pendidikan bekerja sama dalam mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Oke. Dan terakhir, sebenarnya sudah selesai. Saya menambahkan sedikit. Seperti kata pepatah, kejarlah ilmu setinggi-tingginya, sebab dengan pengetahuan yang luas kamu akan membuka banyak pintu kesempatan dan mencapai puncak kesuksesan. Oke, terima kasih. Oke, 10.24 ya. Saya langsung saja ke presenter 12. Ada yang tahu? Silakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziani Soleha. Saya akan memaparkan resume yang sudah saya terima beberapa hari yang lalu mengenai pengertian dan unsur pendidikan. Pendidikan itu merupakan wadah untuk kita mengembangkan diri. Wadah itu bisa berbentuk dalam formal maupun non formal. Formal di sini kita bisa mendapatkan dari jenjang sekolah seperti sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian non formal ini bisa kita dapatkan melalui contohnya les bahasa asing di luar, kemudian mengikuti kajian ataupun mengikuti pesantren. Nah, di non formal ini kita bisa mengembangkan bakat dan minat kita. Seperti kalau kita di pondok pesantren, kita bisa misalnya kita punya bakat dalam mengaji atau tilawah atau hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Pendidikan itu memang belum tentu menjamin kesuksesan seseorang. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika seseorang berpendidikan tetapi tidak dibersamai dengan akhlak, tingkah laku yang baik, tentunya tersebut akan berat sebelahnya. Akan tetapi dengan berpendidikan dapat menjadi jembatan untuk kita meraih cita-cita. Seperti ketika kita akan mendaftar menjadi seorang polwan, tentunya kita diperlukan memenuhi berkas. Berkas itu seperti ijazah terakhir sekolah seperti SMA. Dari mana kita mendapatkan ijazah? Tentunya dari dunia pendidikan. Mengapa dikatakan pendidikan itu sebagai jembatan meraih cita-cita? Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, pekerjaan, atau uang yang akan dihasilkan. Pendidikan itu suatu proses yang tidak akan pernah berakhir. Mulai dari kita dilahirkan hingga kita mati, kita akan terus belajar. Dari kita lahir, kita akan belajar bagaimana kita berjalan, bagaimana cara kita makan, hingga kita mati pun kita akan terus belajar. Maupun kita akan belajar, teman-teman. Belajar apa ketika kita tua? Kita belajar memahami lingkungan kita ketika kita dewasa, tentunya ya.
ilmu karena ilmu adalah harta yang tidak akan pernah bisa dibeli. Dan bersamailah ilmu itu dengan akhlak dan adab yang baik. Apa maksud dari kata-kata tersebut, teman-teman? Kita itu tidak boleh menyerah dalam menuntut ilmu. Ketika kita merasa lelah, kita boleh menangis, boleh cerita dengan orang lain, tapi kita tidak boleh menyerah dalam menjalani. Kita harus tetap semangat walaupun kita merasa lelah. Dan bersamailah ilmu itu dengan akhlak. Berarti kita ketika menuntut ilmu, kita juga harus memiliki akhlak dan adab yang baik. Imam Syafi'i pernah berkata, maka setiap bertambah ilmuku, semakin aku tahu akan kebodohan. Untuk itu, marilah kita semangat dalam menuntut ilmu, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut. Ia resume yang pernah saya buat. Selebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya orangnya silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang yang sudah saya rangkum, yaitu judulnya pengertian pendidikan dan unsur pendidikan. Pendidikan segala macam kegiatan yang menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman individu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik melalui lembaga instansi, sekolah maupun hubungan yang dilakukan dengan individu secara manusia. Pendidikan ialah juga proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Unsur pendidikan. Unsur pendidikan merupakan komponen yang paling penting terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan dapat menjadi suatu keutuhan yang mampu memiliki fungsi dan manfaat yang diinginkan. Adapun beberapa unsur-unsur pendidikan yaitu yang pertama, peserta didik. Peserta didik merupakan seorang yang memiliki potensi fisik, psikis, seorang individu yang menjadi sasaran proses pendidikan. Mereka adalah subjek belajar yang aktif, yang memiliki potensi, kebutuhan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah seorang yang bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan. Yang ketiga, interaksi edukatif. Interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antara peserta didik dan peserta pendidik yang diarahkan pada tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi manusia secara optimal, baik secara intelektual, emosional, dan sosial. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan harus berkualitas dan kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar. Lingkungan pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari fisik hingga sosial, emosional, yang secara kolektif memenuhi perkembangan dan pembelajaran siswa. Baik, terima kasih. Itulah saja resume dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pendidik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seseorang individu yang berkembang, serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Pendidik dalam hal ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang mengarahkan pada tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan tentunya untuk dapat menyampaikan materi dengan pengetahuan kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. Materi pendidikan dalam hal ini menjurus pada bahan ajar yang dijadikan antara untuk menyampaikan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Alat atau metode pendidikan dalam hal ini merupakan jenis bahan ajar yang menyampaikan materi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, lingkungan pendidikan harus berkualitas dan kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar. Pendidikan adalah salah satu fondasi penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan ibarat fondasi yang kuat yang tidak hanya menopang bangunan kehidupan, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tanpa pendidikan yang kokoh, seorang akan sulit untuk menghadapi tantangan hidup dan mencapai tujuan maksimalnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada unit ketiga, yaitu dengan materi pengertian pendidikan dan unsur pendidikan. Jadi pengertian pendidikan itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pada manusia yang bertujuan untuk membantu manusia memahami, mengerti, dan membantu manusia untuk menjadi individu yang lebih dewasa. Tentunya pada kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Mulai dari kita kecil hingga kita dewasa, pendidikan akan terus berlangsung pada kehidupan kita. Lagi pada tentunya juga pada era serba canggih ini, pendidikan menjadi suatu kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahkan pemerintah sendiri mewajibkan masyarakatnya untuk memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun. Bahkan disarankan lebih dari itu. Mungkin secara sederhananya pengertian pendidikan itu adalah sarana individu untuk membebaskan kita dari kebodohan. Tentunya semakin tinggi pendidikan yang kita tempuh, maka semakin banyak juga pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan. Pengertian pendidikan juga banyak melibatkan hal yang dimana hal tersebut yang menjadi penyusun dari sebuah pendidikan untuk menjadi pendidikan, sehingga pendidikan itu dapat menjadi suatu kebutuhan yang mampu memiliki fungsi dan manfaat pendidikan. dan unsur-unsur tersebut adalah antara lain: satu, peserta didik. Peserta didik itu contohnya seperti kita ini sebagai mahasiswa, yaitu individu-individu yang masih ingin mengembangkan potensi-potensi pada dirinya. Yang kedua, ada pendidik, Yaitu contohnya mungkin seperti dosen atau orang tua kita, yang dimana merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Yang ketiga, ada interaksi edukatif, yaitu merupakan komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Tentunya tanpa ada komunikasi, pendidikan sendiri tidak akan berjalan. Yang ketiga, yang keempat ada tujuan pendidikan. Yang itu tentunya untuk dapat menyampaikan materi dan pengetahuan kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. Yang kelima, ada materi pendidikan, yaitu menjurus pada bahan ajar yang dijadikan perantara untuk menyampaikan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Yang keenam, alat dan metode. Alat pendidikan dalam
hal ini merupakan jenis bahan ajar yang digunakan. Mungkin contohnya seperti buku atau pulpen. Dan juga metode pendidikan merupakan sebuah cara untuk menyampaikan materi dengan memperhatikan efisien dan efektivitas. Contohnya mungkin seperti metode daring ataupun luring. Dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Tentunya lingkungan pendidikan harus berkualitas dan kondusif untuk mendukung proses belajar pembelajaran. Sebagai dasar penutup, jadi dengan ilmu yang memadai, kamu bisa menggenggam dunia dan mengejar mimpi yang besar. Karena pendidikan adalah seni untuk membuat orang berkarakter. Sekian dari saya, mungkin kalau ada kata dan materi saya yang belum jelas, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ini ada 10 penampil lagi tapi untuk materi kali ini ya. Silakan tampil ke-16. Berdiri ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Sila. Baik, saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai tentang batasan pendidikan, keharusan dan kemungkinan pendidikan. Yang pertama, batasan-batasan pendidikan. Pada batasan-batasan pendidikan ini kita dapat melihat dari 5 pandangan, yaitu yang pertama sudut pandang pendidik, yang kedua pribadi anak didik, yang ketiga alat pendidikan, yang keempat waktu pelaksanaan pendidikan, yang kelima tujuan pendidikan, dan keenam lingkungan pendidikan. Selanjutnya kemungkinan dan keharusan pendidikan. Pada kemungkinan dan keharusan pendidikan ini kita dapat mengenal 6 prinsip, yaitu yang pertama prinsip potensialitas. Pada prinsip potensialitas ini pendidikan bertujuan untuk mencapai menjadi manusia yang dewasa, yang dimana menjadi manusia yang ideal, yaitu manusia yang dapat mengembangkan seluruh potensi dan menjadi manusia yang berakhlak, bertakwa, cerdas, dan lain-lain. Yang kedua, potensi dinamika. Jadi kalau makalahnya salah jangan ikutan salah ya. Dinamika. Pendidik diharapkan membantu peserta didik agar mampu mencapai kedewasaannya. Dan menjadi manusia yang ideal. Sedangkan manusia sendiri memiliki dinamika untuk mencapai manusia yang ideal. Manusia selalu tidak pernah puas dan hanya
yang berjudul Batasan Pendidikan, Keharusan, dan Kemungkinan Pendidikan. Kita semua tahu pendidikan sangat penting bagi kehidupan. Merupakan hal penting yang melandasi keharusan dalam pendidikan. Dilihat dari fungsinya, pendidikan akan sangat berguna bagi kehidupan. Dilihat dari fungsinya, pendidikan akan sangat berguna untuk menjadi bekal dan tolak ukur dalam menjalani kehidupan, baik secara individu maupun dalam bersosialisasi di masyarakat. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai salah satu perjalanan dalam mencapai tujuan hidup kita, yaitu kedewasaan. Terdapat 5 pandangan mengenai batasan-batasan pendidikan. Yaitu sudut pandang pendidik, aspek pribadi anak pendidik, alat pendidik, waktu pelaksana, aspek tujuan, dan aspek lingkungan. Dalam aspek pandangan pendidik, sebagai pendidik kita harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Pendidikan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan tentu tidak akan berjalan tanpa adanya batasan-batasan dalam pendidikan itu sendiri. Adanya batasan ini tentunya sangat penting dalam suatu pendidikan, karena tanpa adanya batasan pendidikan ini kita tidak akan tahu sejauh mana kita bisa mendidik anak didik kita. Batasan ini juga akan semakin memperkecil kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Karena di belahan bumi manapun yang terdapat adanya kehidupan, pasti akan terjadi proses pendidikan, sehingga pendidikan itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Pendidikan merupakan suatu keharusan, karena pada hakikatnya manusia dilahirkan dengan keadaan tidak berdaya karena ia membutuhkan bantuan orang lain. Kemungkinan pendidikan terbagi menjadi 6. Yang pertama, prinsip potensialitas, dinamika, prinsip sosial, prinsip moralitas, prinsip keberagaman religius. Prinsip potensialitas. Pendidikan ini bertujuan untuk mencapai kedewasaan. Salah satunya adalah untuk mencapai manusia yang ideal. Yaitu manusia yang dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita. Di dalam dirinya, manusia yang bertakwa, berakhlak, dan cerdas, dan lain-lain. Prinsip dinamika. Prinsip ini mengharapkan
atau membantu peserta didik agar mampu mencapai kedewasaan dan menjadi manusia yang ideal. Sedangkan manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk mencapai manusia yang ideal. Manusia selalu tidak pernah puas. Ia selalu mengejar apa yang menjadi keinginannya. Prinsip individualitas. Prinsip ini merupakan upaya untuk membantu peserta didik agar mampu menjadi dirinya sendiri. Menjadi dirinya sendiri. Prinsip sosial. Pendidikan ini berlangsung dalam interaksi antar pendidik dan peserta didik. Melalui interaksi tersebut, pengaruh pendidik ini disampaikan pendidik dan diterima oleh peserta didik. Prinsip moralitas. Pendidikan ini dilaksanakan berdasarkan sistem norma-norma dan nilai yang berlangsung di masyarakat. Dan prinsip keberagaman dan religius. Umat beragama selalu meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Agama yang diyakini seseorang akan menjadi suatu acuan berpikir dan berbuat sesuai dengan hukum-hukum agama. Baik, terima kasih. Saat ini hasil presentasi saya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Nabi 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman dengan NIM A3212414. Cinta itu mempresentasikan apa saja batasan-batasan dalam pendidikan dan kemungkinan pendidikan. Apa saja batasan dalam pendidikan, yaitu pendidikan orang tua, kepribadian yang didik, alat pendidikan, waktu pelaksanaan, aspek tujuan, dan aspek manfaat. Batasan-batasan pendidikan. Apa itu batasan dalam pendidikan? Batasan dalam pendidikan merupakan hambatan yang ditentukan bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan akses, partisipasi, dan kualitas pendidikan yang layak. Ada 6 batasan-batasan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua dan guru itu sendiri di mana orang tua dan guru harus bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang holistik. Orang tua berperan penting sebagai pendidik pertama dan utama di rumah, memberikan dasar nilai-nilai, etika, dan kebiasaan yang kuat. Sementara itu, guru berperan penting mendidik dalam memperluas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sosial anak. Yang kedua, pribadi anak. Dalam pendidikan, setiap anak memiliki sifat atau potensi yang berbeda dan kebutuhan unik yang harus dipahami dan dihargai oleh para pendidik. Contohnya, pendekatan individual, edukasi, dan mendukung, dan dapat membantu anak tumbuh dalam pribadi percaya diri. Yang ketiga, alat pendidikan. Alat pendidikan berperan penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Kenapa penting? Karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu mencapai potensi maksimalnya. Yang keempat, waktu pelaksanaan. Waktu pendidikan sangat penting dalam menentukan efektivitas proses pembelajaran. Pelaksanaan tersebut harus disesuaikan dengan kurikulum, kebutuhan peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, aspek tujuan. Tujuan pendidikan itu sendiri mencakup berbagai aspek yang berfungsi dalam membentuk karakter dan kemampuan peserta
bersifat dinamis yang berarti proses dan metode pendidikan harus selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, serta kebutuhan sosial. Yang ketiga, prinsip individual. Setiap individu memiliki keunikan tersendiri sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan bakat masing-masing. Yang keempat, prinsip sosial. Tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan individu secara pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan individu agar dapat berkontribusi pada masyarakat. Yang kelima, prinsip moralitas. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika untuk membentuk karakter yang baik dan mengarahkan peserta didik agar mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang keenam, prinsip keberagaman. Pendidikan harus menghargai dan mengakomodasi keberagaman baik dalam budaya, latar belakang maupun cara belajar individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ambil kelas 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurgayanti akan membacakan berjudul Batasan Pendidikan. Batasan pendidikan. Persoalan batasan pendidik diartikan bahwa pendidik ada batasnya sejauh mana pendidik bisa mendidik anak. Terdapat juga 5 pandangan, yaitu sudut pandang pendidik, pribadi anak didik, alat pendidik, waktu pelaksanaan pendidikan, tujuan pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama, pendidikan orang tua dan guru. Sebagai pendidik memiliki keterbatasan, hubungan orang tua dan anak adalah proses alamiah terjadi dengan sendirinya. Orang tua memiliki pandangan hidup, cita-cita, dan harapan orang tua. Guru sebagai pengganti orang tua benar-benar dapat mengganti sepenuhnya fungsi peran orang tua. Memang guru dapat dijadikan pengganti orang tua dalam beberapa hal. Yang kedua, pribadi anak. Kelangsungan pendidik hendaknya memperhatikan dan menghormati pribadi, jangan sampai pribadi anak dikorbankan. Maka dalam hal ini pendidik tetap memegang peran tidak membiarkan tindakan anak, melainkan tetap membantu, membagi pertolongan, melayani sesuai eksistensinya agar menuju perkembangan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Yang ketiga, alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan suatu tindakan atau perbuatan situasi dengan sengaja yang diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kemudian mengelompokkan 5 jenis alat pendidikan, yaitu perlindungan, kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan, perasaan bersatu, dan pendidikan karena kepentingan.
perbedaan antara seseorang yang berpendidikan dan juga yang tidak berpendidikan. Perbedaan yang semakin di sini yaitu dari kecerdasan dan juga keterampilan dia dalam melakukan sesuatu bidang. Kita masuk ke batasan-batasan pendidikan. Nah, batasan-batasan pendidikan ini yang pertama yaitu pendidik antara guru dan orang tua, di mana pendidik atau guru ini tidak sepenuhnya memenuhi peran orang tua dalam kehidupan seorang yang akan dididik atau anak ini. Kemudian yang kedua yaitu pribadi anak. Pribadi anak ini merupakan ketergantungan anak antara dia menerima pendidikan yang diberikan oleh guru, misalnya guru itu merupakan sesuatu hal yang paling penting untuk dalam berpendidikan, karena tidak semua kita, saya sebagai mahasiswa menerima materi atau perintah yang disuruh oleh pendidik. Maka peran dari pendidik ini adalah untuk masuk ke dalam dunianya dan mengikuti apa yang dia inginkan. Kemudian alat pendidikan. Alat pendidikan ini sesuatu yang saya berikan contoh, misalnya seseorang ibu yang menyuruh anaknya untuk membersihkan kamarnya. Nah, itu merupakan sesuatu alat untuk bagaimana anak itu dapat bertanggung jawab atas apa yang dia sudah ibunya berikan kepada dia. Kemudian waktu pelaksanaan ini dimulai dari umur 0 sampai 3 tahun, di mana dari umur ini anak sudah mendapatkan pendahuluan atau dasar-dasar tentang pendidikan. Kemudian aspek tujuan dan juga aspek lingkungan. Tujuan dari pendidikan agar kita mendapatkan kedewasaan dari pengetahuan yang kita sudah dapatkan. Kemudian aspek lingkungan, lebih ke bagaimana lingkungan budaya, alam dan juga spiritual dan sosial sebagai manusia. Kemudian masuk di kemungkinan pendidikan. Ada 6 prinsip dalam kemungkinan pendidikan ini. Yang pertama, prinsip potensial. Prinsip potensial ini adalah kemampuan kita atau potensi-potensi kita yang kita dapat kembangkan dalam berpendidikan. Misalnya seperti kecerdasan, bakat, dan juga keterampilan lainnya. Kemudian prinsip dinamika. Prinsip dinamika ini tidak semua kita dapat puas akan apa yang kita dapatkan. Makanya diperlukan dinamika agar kita dapat menerima kenyataan tersebut. Kemudian prinsip individualisme. Prinsip ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh kita untuk diri kita dan untuk keuntungan kita sendiri, bukan namun memikirkan kepentingan dari teman-teman. Kemudian sosialitas. Nah, inilah timbal balik antara hubungan kita dengan orang lain dan saling menguntungkan antar orang. Kemudian keberagaman atau religius. Kita perlu tahu bahwa dunia ini merupakan suatu ciptaan dari Yang Maha Esa dan kita perlu berpendidikan agar mengetahui hal tersebut. Kemudian keharusan berpendidikan. Keharusan berpendidikan ini yang pertama, anak dilahirkan dalam keadaan yang layak. Misalkan sebuah kertas kosong yang tidak ada tinta, itu adalah sebuah anak yang belum ada apa-apanya. Maka dari itu kita harus mengisi kertas itu dengan pengetahuan dan pendidikan kita. Kemudian manusia lain tidak langsung dewasa, tentu saja, karena untuk memenuhi kedewasaan kita dari kita kecil, kita harus berpendidikan. Karena berpendidikan ini menunjang kita untuk menjadi dewasa tentang apa yang kita berbuat dan juga apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga, makhluk individu. Pendidikan untuk mencapai kedewasaan. Kedewasaan ini adalah manusia yang dapat diikat dari dia dan melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian manusia bertanggung jawab. Apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan akan mendapatkan konsekuensi atau hal yang harus dia tanggung jawab. Itu merupakan suatu tanggung jawab dari kita. Kemudian sifat manusia. Nah, ini peran dari para pendidik, di mana
yang baik agar dari sifat anak ini dapat mengikuti peran dari para pendidik yang positif. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut mengambil doa satu. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya, NIM A2124120. Akan mempresentasikan resume yang terbuat. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan, proses, hasil, dan ilmu. Pada dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan manusia seumur hidup guna memenuhi kebutuhannya. Berbagai potensi dasar atau fitrah yang harus ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan seumur hidup. Ada beberapa pandangan mengenai batas-batas pendidikan. Yang pertama ada pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing seseorang anak untuk mencapai kedewasaannya. Pendidik di sini adalah orang tua dan guru. Keduanya memiliki peran yang sama penting untuk membantu tercapainya kedewasaan anak. Yang kedua ada aspek pribadi anak pendidik. Persoalan selanjutnya yang berhubungan dengan batas pendidikan adalah anak didik itu sendiri. Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan tergantung dari seberapa jauh anak itu menerima pendidikan yang diberikan. Jangan terlalu memaksakan pendidikan pada anak untuk diterima sepenuhnya. Ketiga ada alat pendidikan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada. Alat pendidikan ini digunakan untuk mendidik anak secara pedagogis atau aktif. Beda. Pedagogis. Pedagogis. Keempat ada waktu pelaksanaan. Yang kelima ada aspek tujuan yang dibagi menjadi dua, secara mikro dan makro. Tujuan pendidikan secara mikro adalah untuk menjadikan anak didik menjadi dewasa, sedangkan secara makro yaitu menyiapkan manusia supaya lebih bermanfaat bagi kehidupan dan bangsanya. Yang terakhir ada aspek lingkungan yang dibagi menjadi empat, yaitu lingkungan alam fisik, lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual. Sementara pendidikan merupakan hal yang penting dan memiliki peran besar dalam kehidupan manusia dan bangsa, serta menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Pendidikan memiliki keharusan dan kemungkinan yang diantaranya: 1. Pendidikan sebagai hak dan kewajiban. 2. Pendidikan sebagai faktor penting dalam pembangunan bangsa. Ketiga, ada pendidikan sebagai upaya untuk mencapainya potensi penuh. Dan keempat, pendidikan sebagai pembentuk watak pembelajar. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan kreativitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya mana? Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
telah memberikan kita kesempatan sehingga pada minggu keempat ini kita masih bisa bertatap muka secara langsung. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang masih berhubungan dengan hakikat perkembangan manusia dan juga unsur-unsur pendidikan manusia, yaitu kemungkinan, batasan, dan keharusan pendidikan. Yang pertama teman-teman, pendidikan merupakan hal yang penting, pokok, dan primer bagi anak. Pendidikan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi pendidikan itu adalah hak yang wajib pendidikan adalah hak dan kewajiban, di mana kita sebagai anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan orang tua dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan atau menaungi atau memfasilitasi pendidikan tersebut. Bahkan teman-teman, jika kita merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 1, di situ berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan merupakan hak asasi manusia. Jadi ketika ada seseorang yang dengan sadar dia dihentikan atau tidak mendapatkan pendidikan, maka orang tersebut telah dicabut haknya. Kemudian selanjutnya, kenapa pendidikan itu penting bagi anak? Karena dengan pendidikan kita dapat mengembangkan diri, mengembangkan potensi intelektual kita, emosional kita, dan juga sosial kita. Kemudian pendidikan juga dapat membentuk kemandirian hidup kita. Contoh ya teman-teman sekalian, kita di sini kan anak rantau, otomatis kita jauh dari keluarga. Dengan kita melakukan atau mendapatkan pendidikan di sini, dengan kita belajar di sini, tentu kita segala sesuatunya itu kita lakukan dengan sendirinya. Baik itu dari rumah kita sendiri, kemudian kita menyiapkan segala perlengkapannya sendiri. Dan yang terakhir teman-teman, dengan pendidikan kita akan meningkatkan peluang kerja. Dengan orang yang dengan mendapatkan pendidikan dan orang yang tidak mendapatkan pendidikan itu akan beda dalam mendapatkan pendidikan. Beda tenaga terdidik dan juga beda tenaga terlatih. Selanjutnya, batasan-batasan pendidikan ini seringkali menjadi hal yang kompleks. Kenapa? Karena sebagian orang berstatement bahwa pendidikan itu cukup pada jenjang itu saja. Tetapi sebenarnya teman-teman, pendidikan itu tidak memiliki batasan. Ya, batasan dalam hal mengembangkan potensi. Hanya saja ada batasan-batasan yang di luar dari potensi diri kita sendiri. Contoh, individualis. Pemerintah atau kurikulum seringkali menyamaratakan sistem pendidikan. Padahal anak itu memiliki ciri, karakter, dan juga kecakapan hidup yang berbeda-beda. Tidak bisa dicetak samaratakan, karena itu akan menghambat proses tumbuh kembang seorang anak. Yang kedua itu ada tekanan. Tekanan di sini mungkin dari pihak luar yang memberikan tekanan lebih sehingga dia akan menyebabkan stres dan juga kesehatan mental akan terganggu. Yang kedua, orang tua. Orang tua itu seringkali memberikan atau menyajikan kita sebuah cita-cita yang sangat tinggi menurutnya, sedangkan kita tidak memiliki kemampuan di situ. Orang tua seringkali mengharapkan yang terbaik untuk kita, sedangkan kita tidak bisa capai itu. Itu yang akan menghambat perkembangan yang ada dalam dirinya kita juga. Kemudian pendidikan itu kita tidak hanya dapatkan di dalam kelas seperti ini. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan saat ini itu namanya pendidikan formal. Pendidikan yang kita dapat di bangku kelas atau bangku sekolah seperti yang disampaikan tadi oleh Riani. Ada dua lagi pendidikan, yaitu pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang kita dapatkan di luar dari bangku sekolah. Bisa kita dapatkan di organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kemudian kelembagaan, UKM yang ada di kampus, kemudian pelatihan, kemudian kursus dan lain-lain. Dan yang ketiga yang paling penting yaitu informal. Informal itu adalah pendidikan yang kita dapatkan dari lingkungan keluarga kita. Pendidikan yang dari kita lahir hingga kita mati, di situ terjadi proses kita melihat, mencontohi, dan melakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam diri kita itu hasil dari pendidikan informal kita. Jadi anak akan mencontohi apa yang dilakukan oleh orang tua. Seperti itu. Kemudian kemungkinan pendidikan itu mencakup potensi manusia. Yang seperti tadi saya sampaikan bahwa potensi manusia itu tidak ada batasnya. Tinggal bagaimana manusia itu bisa mengembangkan potensinya sendiri. Bahkan ya teman-teman, otak manusia itu ada namanya plastisitas atau neuroplastisitas, yaitu kemampuan akan otak untuk mengenali lingkungan, akan
dia itu akan dengan sendirinya akan terbuka untuk menerima ilmu itu. Jadi mungkin ada teman-teman yang bilang kapasitas otak saya itu cuma segini, tidak bisa menerima materi ini. Tidak teman-teman, itu tidak ada. Karena otak itu dengan sendirinya akan merespon ketika kita mengasah otak itu. Nah, yang ketiga dan seterusnya, pendidikan harus berfokus pada pengembangan holistik. Pengembangan holistik itu bukan hanya pengembangan yang ditekankan pada kemampuan, pengetahuan dan juga keterampilan, tetapi pengembangan aspek seperti kewirausahaan, kemandirian, kemudian empati, simpati dan lain-lain. Bukan hanya pengembangan holistik. Dan juga secara kognitif yang tadi saya sampaikan, kognitif itu kemampuan akan pengetahuan dan juga keterampilan. Emosional, sosial dan fisik. Nah, pada seyogyanya itu teman-teman, pendidikan itu bukan hanya proses transfer ilmu dari pendidik dan juga peserta didik, tetapi di sini ada proses timbal balik yang terjadi. Bukan hanya peserta didik yang mendapatkan ilmu, tapi seharusnya tenaga pendidik juga harus mendapatkan ilmu, yaitu dengan cara memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak ini. Nah, yang terakhir, guru, dosen atau tenaga pendidik harus sebagai fasilitator. Apa itu fasilitator? Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi, orang yang mengelola, orang yang memproses suatu metode yang akan ditransfer kepada peserta didik. Dan yang terakhir, walaupun kita melaksanakan, mengikuti atau mendapatkan pendidikan, itu tidak akan menjamin masa depan. Masa depan orang itu tidak pasti. Tetapi ingat, dengan kita mendapatkan pendidikan, masa depan itu akan terbuka luas. Tidak ada yang menjamin masa depan, tapi dengan pendidikan, masa depan akan terbuka luas untuk kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Tuarma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang mengenai tentang batasan-batasan pendidikan dan kemungkinan dan keharusan pendidikan. Batasan pendidikan dapat dilakukan bahwa pendidik ada batasnya. Hal ini dapat merujuk pada batasan atau keterbatasan yang memenuhi proses, akses dan kualitas pendidik. Hal ini ada aspek seperti batasan formal, yaitu struktur yang terorganisir termasuk kurikulum, jenjang pendidikan dan peraturan lembaga. Kedua, ada batasan sosial, yaitu faktor-faktor seperti status ekonomi, budaya dan lingkungan yang dapat mempengaruhi peluang pelajar. Yang ketiga, ada batasan kebijakan, religius dan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan termasuk syarat-syarat untuk mendaftar dan menyelesaikan pendidikan. Yang terakhir ada batasan individu, kemampuan, motivasi dan kondisi pribadi yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar dan berkembang. Nah, kemungkinan dari keharusan pendidik ini, yang pertama ada kemungkinan pendidik yaitu ada peluang akses. Yang dimana ada peluang akses ini, pendidik membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yang kedua ada pengembangan diri. Pendidik mendorong pertumbuhan pribadi untuk membantu individu menentukan minat dan bakatnya. Yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Pendidik mendorong berpikir kritis dan inovatif, memfasilitasikan penemuan dan fasilitas baru. Yang keempat ada mobilitas sosial, yaitu pendidik dapat menjadi alat untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi seseorang. Yang terakhir ada keharusan pendidik, yaitu dasar untuk kehidupan. Pendidik dianggap sebagai kebutuhan dasar untuk memahami dunia dan berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua ada pembangunan karakter. Pendidikan untuk membentuk karakter dan nilai-nilai moral individu penting untuk kehidupan sosial yang harmonis. Yang ketiga ada kesiapan kerja. Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Yang terakhir ada partisipasi sosial dan politik. Pendidikan meningkatkan kesadaran sosial dan politik untuk mendorong individu untuk terlibat dalam proses demokrasi
Oke, saya masih punya waktu sekitar ini 12 menit lagi ya. Iya. 11 menit. Ya, 11 menit lagi kan. Oke, saya tadi mau komentarin walaupun sebenarnya catatan saya tidak lengkap karena struggle-nya saya ini adalah ketika saya mencatat saya tidak bisa lihat kalian, ketika saya melihat kalian yang tampil saya tidak bisa mencatat gitu ya. Jadi untungnya ada rekaman nanti biar saya bisa menilai kalian gitu ya. Ini mungkin yang kalian bisa perhatiin, saya sudah kayak kasih sebutan-sebutan ke kalian ini untuk penilaian sementara saya. Nah, ada tadi yang tadi sudah saya kasih kategori excellence, itu artinya kalian sudah cukup bagus untuk mengutarakan pendapat gitu ya, walaupun lari-lari konsep-konsepnya tadi gitu ya. Sementara kalau yang very good sama good itu kadang nggak konsisten, ketika di awal mungkin tidak lihat tapi pas di akhir ngeliatin gitu ya. Nah tapi kalau yang average itu rata-rata, artinya dari awal sampai akhir itu ngeliatin ini sumber yang kalian sedang bikin ya. Tapi tenang aja, kalau good average itu enggak kurang dari 70 gitu ya. Nilai saya sangat manusiawi sekali. Oke, saya mau kasih catatan tadi terkait ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu kita sebenarnya kan di judul itu ada yang namanya batasan ya, batasan-batasan pendidikan. Artinya di sini maksudnya adalah ada peran-peran dari pihak-pihak tertentu yang tanggung jawabnya itu ada gitu. Walaupun dalam hal ini tadi bahwa pendidikan itu nggak terbatas gitu. Kita nggak bisa misalnya kategorikan kalau kita sudah SMA berarti sudah terdidik gitu ya. Karena pendidikan itu mulai dari kita lahir sampai kita mati harusnya gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini batasan yang dimaksud adalah kita harus tahu bahwa dalam pendidikan misalnya pendidikan nasional ya di Indonesia itu sudah ada peran-peran tertentu yang punya tanggung jawabnya masing-masing. Itu maksudnya gitu ya. Jadi misal batasan pendidikan kalau untuk pendidik berarti mereka fokus untuk apa gitu ya. Kemudian kalau orang tua itu apa gitu ya. Kalau siswa itu apa gitu. Jadi harus tahu kita itu posisinya sebagai apa ya. Misalnya saya sebagai dosen, maka batasan pendidikan saya adalah yang pertama memastikan bahwa kalian itu punya fasilitas untuk belajar gitu ya. Misalnya kelas ini kita disediakan ruangan kelas gitu ya. Terus yang kedua saya juga memastikan untuk hadir gitu ya. Ataupun kalau saya tidak hadir saya harus menggantikan peran saya, misalnya membagikan tugas ke kalian gitu ya. Nah adik-adik misalnya batasan pendidikannya apa? Oh yang pertama berarti saya harus hadir gitu kan ke kelas. Terus yang kedua saya harus memahami materi. Yang ketiga saya harus misalnya mengerjakan misalnya tugas-tugas yang diberikan. Nah kalau orang tua misalnya apa tugas orang tua juga sebenarnya harus punya tugas walaupun mereka kalau dari segi pendidikan formal itu tidak kelihatan di situ. Jadi yang kelihatan kan hanya hanya guru dan siswa saja kan kalau pendidikan formal atau yang pendidikan di sekolah. Tapi ternyata orang tua ini sangat-sangat penting banget untuk perkembangan anak. Kenapa? Karena coba kita kalkulasikan. Kita kalkulasikan. Jadi di sini by the way, apa yang kalian lihat itu tidak penuh ya. Karena yang saya lihat seperti ini, yang kalian lihat itu mungkin cuma potongannya sedikit gitu. Itu mungkin masalah di settingannya saya juga tadi seperti itu di kelas sebelumnya. Jadi saya harus pastiin apa yang saya lihat itu sesuai dengan yang kalian lihat. Nah, misal kita kalkulasikan ya, selama 24 jam itu ke sekolah dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam biasanya sampai jam berapa kalau
24 jam dengan 9 jam, maka ada berapa sisa 24 jam itu? Ada di mana kalian atau siswa itu? Di sekolah kan mereka? Di rumah gitu. Artinya orang tua itu juga punya gitu ya peran untuk tahu atau monitoring anaknya ngapain tadi di rumah, di sekolah gitu ya, pada saat mereka sudah pulang ke rumah gitu ya, sudah pulang ke sekolah gitu ya. Jadi itu maksudnya. Yang pertama, ketika kalian tadi baca mungkin di makalah batasan-batasan pendidikan, bukan berarti pendidikan itu terbatas ya. Bukan berarti pendidikan itu punya jangka waktu atau expired ya. Tapi maksudnya adalah kita melihat bahwa di dalam pendidikan itu ada orang-orang yang terlibat di dalam situ atau orang-orang yang melakukan pendidikan itu. Dan orang-orang tersebut punya jatahnya masing-masing gitu. Dibatasi. Misalnya orang tua tidak mungkin mengajar ke sekolah kan? Karena kalau orang tua mengajar ke sekolah berarti ngapain di sekolah gitu kan? Bisa aja langsung aja ditarik ke rumah anaknya untuk boarding school aja gitu, atau apa namanya private gitu ya, homeschooling gitu ya. Nah itu. Jadi ada kayak porsi-porsi tersendiri dari tugas-tugas masing-masing mereka. Gitu. Kalau saya kelompokkan 3 aja, yaitu tadi guru, siswa, dan orang tua. Kalaupun misalnya ada tambahan lagi, misalnya kayak kepala sekolah atau masyarakat sekitar, mungkin itu boleh gitu. Tapi kalau bagi saya 3 aja yang penting ini gitu ya, guru, siswa, dan orang tua. Ya. Nah, guru itu bagaimana caranya bisa dia pengen anak-anaknya itu ketika di rumah atau siswanya itu di rumah itu orang tuanya tahu mereka ngapain aja. Bagaimana caranya guru itu bisa kasih tahu orang tua? Caranya seperti apa kalau menurut kalian? Memberikan tugas PR gitu? Apalagi kalau misalnya orang tuanya pengen tahu dia di sekolah anaknya ngapain aja atau struggle-nya ada apa pada saat di kelas, itu bagaimana caranya guru itu bisa kasih tahu? Oh, kan dipotong lagi. Apakah begini pandangannya? Gitu. Karena mereka pelaku di dalam pendidikan itu. Bagaimana tanda panahnya? Kan berarti kalau kayak gini guru misalnya ngajarin materi ke siswa, terus ketika siswa pulang ke rumah, siswa harus kasih tahu bahwa saya belajar ini ke orang tuanya. Tapi kan bisa saja pola ini di anak tertentu tidak seperti itu kan? Bagaimana caranya agar maksimal nih? Karena kan orang tua nggak mungkin dari jam 7 sampai jam 4 ngawasin anaknya ya, kecuali dia PAUD. Dari guru ke orang tua dulu. Nah, tadi caranya bisa macam-macam ya. Bisa dengan tadi nomor, bisa punya grup WhatsApp gitu ya. Anak wali murid gitu ya, wali murid gitu ya. Kemudian juga bisa dengan sebenarnya tadi pekerjaan-pekerjaan siswa itu dikumpulkan, di clipping gitu ya. Di clipping dijadikan satu map dan bisa nanti siswanya kasih ke orang tuanya bahwa mereka kerjain ini aja. Itu bisa banyak cara ya gitu. Kemudian setelah orang tua itu tahu bahwa progres anaknya di sekolah seperti itu, bagaimana orang tua ini yang punya peran
dari jam, mungkin misalnya anaknya itu dari jam 4 itu langsung pulang ke rumah, berarti kan dia sudah ketemu orang tua tuh. Itu idealnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana misalnya nanti orang tua dari jam 4 sampai jam 6:30 pagi, berarti ya besoknya lagi, itu apa yang mereka lakukan? Karena mereka juga berada dalam rumah pendidikan ini gitu. Apakah mengajarin matematika juga? Apakah disuruh pakai seragam juga di sekolah kayak di rumah? Kalau menurut kalian, pengalaman kalian mungkin selama waktu jadi anak sekolah dulu, apa yang orang tua kalian lakukan? Atau apa yang mungkin mereka lakukan? Bisa belajar seperti memasak, itu masih belajar. Jadi itu apa itu? Kalau dari segi pengetahuan, Keterampilan. sikap, atau keterampilan. Keterampilan itu seperti memasak tadi masuk di keterampilan. Kalau sudah ini bisa ke tingkah laku, alat, belajar adat kita. Kalau makan itu bagaimana cara bikin baik. Oke, ada lagi yang kalau kalian bagaimana orang tuanya? Atau yang sibuk sekali orang tuanya sampai ketika kalian tidur orang tuanya baru pulang gitu. Ada nggak yang seperti itu? Orang tuanya busy banget, sibuk banget ini. Ya. Nah, jadi idealnya seperti itu sebenarnya. Artinya walaupun orang tua punya pekerjaan juga, tapi harus juga memaksimalkan waktu sesedikit mungkin untuk bisa komunikasi dengan anaknya, orang tua dan anak itu gitu ya. Artinya jangan sampai ya rumah itu hanya sebagai tempat singgah gitu ya, tapi tidak ada kayak komunikasi atau tatap muka gitu satu sama lain ya. Nah, gitu. Jadi orang tua itu bisa mengajarkan tiga-tiganya saja juga sebenarnya pengetahuan. Artinya ketika misalnya orang tua itu pengen tahu mereka ada PR apa atau tugas apa, itu mereka juga bisa memberikan penguatan gitu ya. Kalau saya dulu deh zaman tahun 2000-an, mungkin kalian baru lahir gitu ya, di rumah saya itu ada papan tulis sendiri, papan tulis begini gitu ya, di samping televisi gitu. Jadi kita itu diajarkan atau dites gitu sama orang tua, misalnya matematikanya gimana. Kalau saya seperti itu ya. Tapi kalau mungkin kalian beda zaman mungkin gitu ya. Kalau saya masih pakai papan tulis, masih pakai spidol gitu ya. Masih yang waktu itu ketika ada PR atau buku cetak yang biasa langsung diisi di jawaban di situ, orang tua di samping langsung ngeliatin gitu, gimana caranya gitu ya. Nah, ada banyak caranya, tapi yang jelas itu tadi bahwa orang tua bisa mengajarkan seperti guru juga gitu ya. Mengajarkan pengetahuan, mengajarkan sikap. Sikap di sini artinya mungkin ketika guru waktu di kelas itu sangat sibuk untuk misalnya memahamkan sesuanya untuk materi, tapi belum sampai ke sikap dan keterampilan, maka nanti si orang tua bisa jadi penguatan di sikap tersebut. Ya, seperti tadi bahwa bagaimana caranya kita bersikap gitu. Kalau kita sama orang yang lebih tua bagaimana, orang yang lebih muda bagaimana, pada saat kita sama teman sebaya seperti apa gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ketika misalnya si anak itu jam 7 pagi besoknya dia mau ke sekolah, dia kan berarti sudah dilimpahkan lagi ya ke sekolah ya. Nah, bagaimana caranya guru itu tahu siswanya itu ngapain aja di rumah? Tadi ada yang tinggal balik tadi berarti ya. Artinya orang tua itu harus mengkomunikasikan juga ke gurunya. Caranya seperti tadi mungkin bisa biasanya ada orang tua yang spesifik misalnya memberikan pesan ke gurunya bahwa anak saya tadi begini. Mungkin misalnya lagi ada masalah di rumah atau dia lagi tantrum gitu ya, atau lagi tahu nggak tantrum? Saya lagi bete gitu ya, lagi bad mood gitu ya. Anak zaman sekarang pasti aware kayak gitu, tantrum, bete gitu. Nah, orang tua bisa memberikan pesan ke gurunya bahwa ini anak saya lagi kayak gini hari ini. Jadi jangan dikeras
Jadi itu harus terjadi sebenarnya ya, selama anak itu masih tadi dari SD sampai SMA. Ya. Itu tadi maksud saya batasan pendidikan. Oke. Tadi satu lagi mungkin yang saya ingat quotes pendidikannya, bahwa pendidikan itu tidak menjamin kita kaya raya ya, kita sukses ya. Maksudnya sukses di sini kita patokannya adalah kita punya banyak uang gitu ya. Tapi tadi bahwa pendidikan itu membuka peluang-peluang yang kita tidak tahu itu ada. Ya, misal kalian sekarang semester berapa? Semester 1 ini, kalau kalian tidak kuliah, kalian tahu nggak ada yang namanya kegiatan MBKM? Kalau kalian udah kuliah, tahu nggak? Sedangkan kuliah aja kadang nggak tahu, infonya apalagi di luar gitu kan. Nah, adik-adik, minggu kemarin saya sempat memberikan itu tadi foto-foto waktu saya workshop di sana gitu ya. Bahwa kalian sangat dianjurkan. Bagi saya akan mendorong kalian untuk ikut MBKM karena kalian masih semester 1, dia minimal semester 3 ikut ya. MBKM itu yang pertama ada kampus mengajar. Ini kalau kampus mengajar berarti lebih ke mungkin semester 5 mungkin. Kalau kalian sudah semester 5, kalian sudah punya ilmu pendidikan gitu ya, ilmu biologi, maka kalian bisa mengabdi beberapa bulan di sekolah, jadi asisten guru di sekolah. Yang kedua, kalian bisa juga ikut pertukaran pelajar ya. Jadi mumpung kalian masih statusnya mahasiswa, gunakan sebanyak mungkin peluang-peluang itu karena itu gratis ya. Jadi paling syaratnya adalah mungkin IPK, wawancara dan sebagainya, tapi itu gratis. Jadi kalian bisa misalnya kalau bosan kuliah di sini-sini aja, kalian bisa ikut misalnya kuliah di Jawa, di kampus lain, di prodi lain, itu bisa. Jadi misalnya dari pendidikan biologi, misalnya saya mau ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, ambil pendidikan biologi. Atau misalnya saya mau kemana, UNM, Negeri Makassar, dekat. Atau mau ke Malang, gitu ya. Bisa juga lintas prodi. Yang jelas nanti mata kuliahnya harus berhubungan dengan mata kuliah di sini. Ya. Terus ada lagi yang ketiga itu magang. Adik-adik yang mungkin cita-citanya bukan jadi guru tapi pengen bekerja di perusahaan, itu bisa ambil magang. Coba kalian misalnya bidik perusahaan-perusahaan di daerah sini, di mana kalian pengen. Nah itu ada kesempatan kalian walaupun kalian itu fakultasnya FK gitu, walaupun pendidikan. Berarti ada 3 kemungkinan ini yang kalian bisa ambil ya, selama kalian jadi mahasiswa. Ya. Jadi itu tadi quotes dari Franky bahwa pendidikan itu tidak menjamin kita kaya raya atau langsung sukses, tetapi ada banyak jalan yang terbuka untuk kalian untuk tergantung ketika kalian melihat jalan itu apakah kalian mau ke situ atau tidak atau hanya melihat saja. Ya. Jadi artinya tadi pintu-pintu selain pulang kuliah itu lebih banyak gitu ya. Jadi bisa tadi ikut magang, ikut kampus mengajar, atau ikut pertukaran pelajar. Saya berharapnya kalian bisa ikut ya. Karena bosan kalau kalian hanya di sini aja. Dan sangat banyak manfaat. Jadi bukan hanya kalian itu refreshing dengan tempat-tempat hanya di sini, kalian bisa keluar, kalian bisa ikut suasana baru di sana. Tapi ternyata juga kalian dapat tunjangan, ya. Kalian dapat uang saku, ya. Jadi itu sangat, menurut saya sangat harus sih, gitu, walaupun tidak wajib ya untuk kampus-kampus. Tapi itu membuat kalian itu tidak hanya lokal aja di Palu, tapi bisa ke luar juga, ya. Jadi itu tadi ya, menurut saya selama mungkin MBKM masih ada
Bisa jadi kalian dapat dosen luar karena kalian kuliah di sana, dan bisa jadi kalian tahu misalnya, oh anak ini dari paling pintar, prestasinya kayak gini. Bisa jadi ketika kalian habis S1 bisa langsung misalnya direkomendasiin untuk lanjut S2 gitu. Ya, itu pintu-pintu itu jangan hanya dilihat saja, tapi disegerakan untuk berjalan ke sini. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik. Mohon maaf, saya hanya punya waktu 100 menit dan mengakomodasi tadi 15 orang yang tampil ya, jadi tidak maksimal, kita tidak lebih dalam membahas satu desa. Nah, harapannya minggu depan kan seperti itu juga, kita 15 penampil juga gitu ya. Jadi boleh adik-adik yang lain yang nanti sudah ada namanya di situ dan tampil minggu depan, boleh di-prepare durasinya, di efektifkan. Jadi kan tadi ada yang misalnya ada 5 menit, ada yang 6 menit, tapi itu ada yang berhenti